Ada 7 pinjaman online yang tanpa Slack OJK. Jadi buat kalian yang pinjaman di sini atau sedang pinjol di sini, sedang mikirin bagaimana apakah pinjol ini masuk Slack OJK, khawatir sama pinjaman online ini masuk Slack OJK atau tidak, karena kalian pingin ke KPR atau ke pinjaman lain, mengajukan KUR dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, ada 7 pinjol legal OJK yang kabarnya tidak melaporkan Slack OJK. Padahal pinjol ini lumayan besar dan terkenal. Simak video ini sampai habis biar kalian paham dan tahu. Nah, kalian sedang di pinjaman online tapi masih mikirin Slack OJK. Kalau saya sih pikir ada dua orang ya. Ada orang yang berpikir nggak masalah dengan Slack OJK karena dia udah tahu konsekuensinya dia akan masuk Slack OJK atau tidak. Tapi ada juga orang yang sudah di pinjaman online tapi dia masih mikirin apakah pinjamannya masuk Slack OJK atau tidak. Ya, beberapa orang punya kepentingan masing-masing ya. Ada yang awalnya minjem ke pinjaman online, emang dia butuh banget, emang nggak untuk kebutuhan keluarganya, untuk kebutuhan sehari-hari. Dan kedua, ada orang yang ke pinjaman online karena emang buat modal usaha. Pada akhirnya dia bermasalah dengan pinjaman online dan masalahnya lagi orang itu juga pengen mengajukan KPR atau ke KUR dalam waktu dekat. Beberapa pinjaman online emang melaporkan ke Slack OJK, tapi ada pinjaman online yang katanya tidak melaporkan ke Slack OJK. Yang tidak Slack OJK otomatis pinjaman ilegal ya, tapi kalau ada juga pinjaman legal OJK yang tidak melaporkan ke Slack OJK. Nah, data-data ini saya rangkum dari beberapa orang cerita ke saya yang melaporkan ke saya. Katanya dia sudah lama di pinjaman online itu, sudah gagal bayar di pinjaman online itu, tapi tidak dilaporkan ke Slack OJK. Dan dia sudah ngecek ke Slack OJK sudah selama setahun, bahkan mau hampir setahun, tapi tidak dilaporkan ke Slack OJK. Nah, apakah saja pinjaman online itu? Ada 7 ya. Yang pertama adalah Rupiah Cepat. Walaupun katanya Rupiah Cepat ini bekerja sama dengan bank, tapi ada yang melaporkan dia sudah gagal bayar lama di Rupiah Cepat, sudah hampir mau setahun dia tidak dilaporkan ke Slack OJK. Ya, setahun lalu, apa tuh 2 tahun lalu, dia pas dicek kemarin-kemarin, tidak dilaporkan kalau misalnya dia tidak masuk Slack OJK. Cuma untuk masalah penagihannya, Rupiah Cepat ini emang agak barbar ya. Kadang ini juga ke media sosial nyebarnya gitu, nagih-nagihnya ke media sosial. Ya begitulah Rupiah Cepat, desa-desanya menagih secara barbar. Yang kedua adalah Uangmi. Nah, Uangmi juga sama gitu. Ada yang melaporkan dia sudah lama gagal bayar di Uangmi, sudah lama banget nih, udah hampir 1,5 tahun, tapi tidak dilaporkan ke Slack OJK. Padahal kan Uangmi itu katanya bekerja sama dengan bank ya. Dan ada juga yang melaporkan katanya Uangmi masuk Slack OJK kak gitu kan. Tapi ya ada juga beberapa orang yang banyak tidak dilaporkan ke Slack OJK. Oke, selanjutnya yang ketiga nih, itu Monas atau Modal Nasional. Ini juga sama, sudah hampir 1 tahun dia gagal bayar di Monas. Untuk teman-teman ada yang di Monas, pas dicek ke Slack OJK, tidak dilaporkan ke Slack OJK. Jadi BI checkingnya bersih. Ya, walaupun Monas juga sama, katanya bekerja sama dengan bank, juga ada beberapa orang yang dilaporkan ke Slack OJK, tapi kebanyakan orang tidak masuk Slack OJK. Oke, yang selanjutnya, yang keempat adalah Julo. Nah, Julo ini walaupun ada di lapangan ya, dan dilaporkan juga masuk Slack OJK, dan desa-nya juga random di wilayah Jabodetabek, beberapa orang juga didatengin sama desa-desa Julo, tapi dia tidak masuk Slack OJK untuk beberapa orang. Tapi beberapa orang ada yang dilaporkan, ya, dilaporkan dia juga masuk Slack OJK nih kak di Julo gitu. Tapi juga ada beberapa orang yang tidak masuk Slack OJK. Nah, lebih rata-ratanya sih yang tidak masuk Slack OJK, walaupun hutangnya lumayan besar, tapi ada juga yang beberapa hutang kecil lah, mungkin di bawah 1 juta yang tidak dilaporkan sama Slack OJK. Yang selanjutnya adalah Indodana. Nah, Indodana ini ada yang melaporkan Slack OJK, ya, katanya sih di peleternya. Tapi ada juga yang dilaporkan katanya tidak masuk Slack OJK sudah beberapa lama. Kebanyakan tidak dilaporkan ke Slack OJK. Nah, buat kalian yang gagal bayar di Indodana, masih santai-santai aja ya, karena beberapa orang tidak terlalu khawatir kalau misalnya pinjaman online itu dimasukkan ke Slack OJK. Saya sih agak 50-50 lah untuk Indodana. Bisa jadi kalian dilaporkan, bisa jadi kalian tidak dilaporkan. Oke, yang selanjutnya adalah Singa. Singa ini ada di lapangan ya. Ada beberapa orang yang dilaporkan juga dia didatangi sama di lapangan Singa. Tapi juga ada yang dilaporkan dia tidak masuk Slack OJK. Sudah gagal bayar lama nih, hampir 1 tahun lewat. Pas dicek ke Slack OJK tidak dilaporkan ke Slack OJK. Jadi
buat teman-teman yang masih bingung bagaimana apakah ini masuk slik OJK apa tidak, kebanyakan yang melaporkan tidak, tapi ada di lapangannya ya. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir adalah ada kami. Nah, ada kami ini, Bang kok ada kami nggak masuk slik OJK? Iya, buat kalian yang hutang mungkin yang bukan pay letter, yang hanya pinjaman aja, bisa jadi tidak slik OJK. Begitupun sebaliknya. Ada orang yang bilang katanya masuk slik OJK bang, ada kami di Bank Jago gitu kan. Ada yang bilang katanya nggak masuk slik OJK. Lebih rata-ratanya banyak yang nggak masuk slik OJK. Nah, jadi begitu. Ada yang melaporkan katanya tidak masuk slik OJK, ada yang tidak. Tapi ada alasan kenapa beberapa pinjaman online itu, dari 7 pinjaman online ini, tidak melaporkan ke slik OJK. Pada dasarnya, semua pinjaman online itu boleh untuk melaporkan slik OJK-nya ke BI Checking. Cuma beberapa pinjaman online ini kadang tidak melaporkan, bahkan melambatkan pelaporannya. Ya, bisa jadi karena beberapa banyak orang yang gagal bayar yang tidak dilaporkan. Kalau ini dilaporkan ke BI Checking, ke slik OJK, otomatis nanti reputasi pinjaman online-nya akan turun. TKB 90%, 90-nya itu akan anjlok. Saya ada beberapa pinjaman online OJK ya, yang saya lihat situsnya TKB 90-nya 100%. Masa sih ada orang yang nggak pernah gagal bayar di pinjaman online itu lebih dari 90 hari? Saya pikir ada. Nah, data-data ini, data-data manipulasi ini, saya pikir sih udah jadi hal yang biasa aja. Hal yang lumrah, ya. Sebuah data bisa ditulis, bisa dihapus, bisa dirubah gitu. Nah, itulah kenapa 7 pinjaman online ini, walaupun ada yang melaporkan tidak masuk slik OJK, ada juga yang melaporkan tidak masuk slik OJK. Kemungkinan saya menduga ini berapa pinjaman online ini sengaja untuk melambatkan laporannya ke OJK sendiri karena takut nanti pinjaman online-nya itu masuk ke TKB 90. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Di video ini saya tidak mengajarkan buat kalian untuk pinjam ke pinjaman online. Kalau hutang adalah tetap hutang. Kalau bisa sih kalian pinjamnya ke pinjam legal OJK aja. Atau kalau bisa nggak usah pinjam ke pinjaman online lah. Karena bunganya tinggi, resikonya kalian akan didatangkan mandasi lapangan kalau tidak bayar, dan resikonya juga akan masuk slik OJK. Yang dimana kalian tuh akan susah banget untuk pinjam ke lembaga-lembaga lain. Seperti mengajukan KURP, seperti mengajukan KPR, dan sebagainya. Oke, itu saja teman-teman. Singkat saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.